Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Followers Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga calon tamu-tamu Allah dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya dan kita semua dijauhkan dari kesulitan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya Hafiz Salim tentunya senang sekali hadir dalam acara kita yaitu Muhasabah Akbar Online. Dan alhamdulillah acara ini diselenggarakan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana. Dan alhamdulillah tentunya yang sama-sama kita hormati yaitu di sini ada Ibunda Hajah kita yang luar biasa yaitu Insinyur Hajah Darneli Guril MSc selaku Direktur Utama PT Armina Reka Perdana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Haji, dan tentunya yang berikutnya ini ada guru kita bersama yaitu Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Alhamdulillah, dan nanti akan juga memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Dan tentunya yang berikutnya ini adalah para pembimbing haji dan umroh Armina Reka yaitu ada Ustadz Dev Aryan Yusuf. Alhamdulillah sudah bersama kita, dan tentunya juga ada Ustadz Amirullah dan juga ada Ustadz Fauzi Ihsan. Alhamdulillah, dan pastinya kepada seluruh kepala cabang dan juga tour leader Armina Reka seluruh Indonesia, yaitu alhamdulillah. Dan tentunya kita ingin menginformasikan bahwasanya acara Muhasabah Akbar Online ini adalah acara yang ingin mengajak kepada kita untuk berintrospeksi diri. Tentunya apa yang telah Allah berikan kepada kita yaitu dalam bentuk ujian dan cobaan. Tentunya kita sadar kita adalah manusia. Manusia adalah tempatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita bisa lepas daripada yang namanya ujian, yaitu dengan terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada narasumber dan kita ingin berbincang-bincang, dan kita akan sapa dulu. Yang pertama ini adalah Ibu Hajah Fathia Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Allah, sehat, berkah berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya bersama Pak Haji Suhaimi, ini juga Pak Cabang Bandung ya. PT Armina Reka Perdana. Ya. Alhamdulillah. Ini ada salam semangatnya dong. Boleh dong diinformasikan, dikasih tahu dan diajak juga buat pemirsa yang di rumah. Ini banyak sekali yang sedang menyaksikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita juga tunggu komentar-komentarnya di sini. Ada semangatnya mungkin yang bisa di. Iya benar. Kita tuh di Syiar Baitullah PT Armina Reka Perdana biar semangat untuk ke Baitullahnya, kita bilangnya salam Baitullah, dijawabnya sama teman-teman yang ada di sini Allahu Akbar gitu. Oke, coba sama-sama Mas. Saya jawab ya. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan menjadi penyemangat semua ya. Amin. Tentunya kita yang hadir di sini, dan kita juga alhamdulillah, saya Hafiz hari ini juga ingin mengajak kepada kita semua untuk merenung bahwasanya saya punya sahabat, orang tuanya sudah Allah panggil terlebih dahulu, yaitu Abang Raka Hafiz, dan kita sama-sama ingin memberikan doa untuk orang tuanya yang sudah Allah panggil, dan tentunya mudah-mudahan almarhum ataupun almarhumah husnul khotimah. Al-hadiniyah wa ala likulli niyatin shalihah wa il hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas Raka Hafiz titip salam buat semua tamu-tamu Allah yang ada di rumah, dan tentunya terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung ke Pak Haji Suhaimi nih. Pak Haji Suhaimi, ya. Saya sering mengikuti perjalanan Armina Reka, bahwasanya kalau melaksanakan ibadah haji itu hampir banyak sekali yang ikut setiap tahunnya. Dan bagaimana tuh pengalaman yang bisa diceritakan sama kita, apa saja? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam dan salam Baitullah, Allahu Akbar kepada para calon-calon tamu Allah dan teman-teman yang sudah menyaksikan di Facebook. Pengalaman melaksanakan ibadah haji
maupun umroh itu adalah pengalaman yang tidak pernah dilupakan ya. Karena ibarat kita handphone, kita perlu ngecas terus agar handphone kita terus bekerja dengan baik. Begitupun juga hati kita, hati, pikiran, dan sikap kita harus cas terus, yaitu dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan itu pengalaman tidak pernah dilupakan. Karena haji adalah Arafah. Jadi kalau kita sudah haji, itu sudah mengingatkan kita berada di padang Arafah, yang itu adalah miniatur dari padang mahsyar nanti. Begitu Bang Hafiz. Subhanallah, berarti pengalamannya banyak sekali ya. Betul sekali. Bimbing jamaah-jamaah untuk ibadah haji. Kesulitan apa ketika saat di sana, Pak? Alhamdulillah, kalau kesulitan sih ya relatif ya, Bang Relatif Hafiz ya. Karena setiap manusia itu berbeda ya. Tapi pengalaman yang spiritual yang kita rasakan di sana itu menghapus kesulitan atau kendala-kendala yang ada di sana. Karena rindunya kepada Baitullah, rindunya melaksanakan ibadah haji, jadi capek, lelah, pusing, hapus. Iya, betul sekali. Luar biasa. Dan tentunya sekarang bagaimana nih? Bagaimana apa yang dirasakan saat ini yang berbeda sekali dengan tahun sebelumnya, yang saat ini jamaah haji di hold atau ditahan, ditunda keberangkatannya? Ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah punya skenario yang luar biasa. Ya. Dengan adanya pandemi Covid ini, tentu ada hal-hal yang akhirnya bisa menghambat kita untuk bisa hadir di Baitullah. Dan Armin Areka Perdana tentunya juga menyikapi hal tersebut, karena bukan semata-mata dari Armin Areka, dari penyelenggara umroh dan haji, tapi memang itu ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Armin Areka Perdana itu menunda keberangkatan 1.400 jamaah haji tahun ini, tapi itu disikapi dengan rasa kita bersyukur pada Allah, pasti Allah punya skenario atau punya rencana yang lebih besar dari semua ini. Baik. Tapi saya pengen geser dulu nih ke Bu Hajah Fathia. Ibu kan juga alhamdulillah ya suka bersama jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana perasaan Ibu saat dulu tahun-tahun sebelumnya masih bisa melaksanakan ibadah haji? Dulunya dulu deh, nanti yang saat pandemi bisa diceritakan lagi. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ustadz Hafiz, semua teman-teman yang hari ini hadir, para penyiar Baitullah, Bunda Guril, para kiai ustadz, dan alhamdulillah hari ini itu menjadi sebuah momen yang luar biasa sekali, karena acara ini memang kita tunggu-tunggu, karena beberapa hari ke depan itu adalah hari wukuf di Arafah, yang biasanya para jamaah haji khususnya dari PT Armin Areka Perdana itu kalau nggak salah ini hari ini harusnya sudah bersiap menuju rumah transit, karena sudah sebentar lagi menuju ke Mina. Tenda Mina gitu kan. Karena pengalaman saya di 2013 lalu berhaji dengan PT Armin Areka Perdana, semua terkoordinir dengan baik, dan ada rasa setiap kali momen ini terjadi setiap tahun, ada rasa kerinduan yang luar biasa gitu. Pengennya sih tiap tahun mau berangkat haji gitu ya. Tapi dengan sekarang kondisi kita gitu ya. Karena biasanya Ustadz, kita tuh di Armin Areka Perdana setiap bulan keberangkatan Armin Areka Perdana tuh hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang berangkat setiap bulan itu lebih banyak, maksudnya tidak kurang lebih dari sekitar 3.000 jamaah. Bahkan di momen-momen seperti yang kita selalu melakukan muhasabah akbar di total di Arafah gitu ya, di Jabal Rahmah, itu lebih dari 5.000 jamaah kita beberapa tanggal dikumpulin, kemudian kita melaksanakan muhasabah akbar di Padang Arafah, dan itu alhamdulillah baru dari PT Armin Areka Perdana yang mengadakan. Karena memang keberangkatannya kan selalu banyak ya jamaah-jamaah. Dan itu menjadi sebuah kerinduan banget gitu ya. Saya terakhir berangkat di bulan Desember 2019, sebelum pandemi terjadi. Dan di PT Armin Areka Perdana sendiri terakhir di Milad bulan Februari 2020 keberangkatannya. Itu nggak kurang dari hampir 10.000 jamaah yang berangkat waktu itu. Dalam 1 minggu Armin Areka Perdana berangkatkan 10.000 jamaah. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang pasti
jadi kerinduan kita, karena biasanya setiap bulan tuh kita, karena saya kan nggak cuma sekedar sebagai jamaah, tapi kami para penyiar Baitullah, para tour leader dari seluruh Indonesia yang menjadi para tour leader PT Armina Reka Perdana itu, mereka dengan ikhlas mendampingi jamaah-jamaah, mendampingi para jamaah yang sudah lanjut, yang memang mempunyai kerinduan ke Baitullah. Itu ada kerinduan yang benar-benar, ya Allah, kenapa hal ini terjadi? Kita selalu, ya Allah, ini apa ya, di balik hikmah ini apa gitu. Kenapa Allah menunda keberangkatan kita ke Baitullah, yang bahkan sekarang haji menurut Bunda Gurul yang harusnya 3 juta dari seluruh dunia melakukan ibadah haji tahun ini, ternyata hanya diberikan kesempatan kepada nggak lebih dari 1.500-an yang bisa berangkat haji gitu kan. Dan ini menjadi sebuah pukulan besar ya, kalau kita bilangnya ini bukan musibah, tapi mungkin ada kehendak lain dari Allah untuk bisa mungkin membersihkan hati kita dulu nih Pak Ustadz gitu kan, hati kita disucikan dulu supaya ketika kita benar-benar saat dibuka lagi keberangkatan kita ke Baitullah, kita udah benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang Allah terima sebagai tamu-tamu istimewanya di Baitullah. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Dan tentunya gini ya, banyaknya jamaah umroh maupun haji yang daftar di Armina Reka karena memang mereka sangat percaya, dan akhirnya jumlah itu semakin lama dan terus semakin meningkat gitu ya. Namun bagaimana nih rasanya saat ini kepada jamaah, apa yang bisa dijelaskan dengan kondisi seperti ini? Apakah semua sudah menerima dengan baik, atau ada juga orang-orang yang memang kan secara usia, ada usia-usia yang memang sudah lansia, mungkin sudah harapannya sangat tipis untuk sangat berharap untuk tahun ini bisa berangkat. Bagaimana tuh Pak? Ya, alhamdulillah dari sekian banyak jamaah, terutama jemaah haji ya, yang benar-benar tertunda keberangkatannya sampai tahun depan, itu memang benar-benar diberikan pemahaman yang menurut kami itu pemahaman yang bijaksana sekali yang diberikan oleh pimpinan Armina Reka Perdana, sehingga calon-calon tamu Allah itu menerima dengan legowo. Betul. Karena ini bukan kehendak kita kan. Ini Allah sudah punya rencana seperti ini. Gitu. Alhamdulillah sih hampir 0% ya yang komplain segala macam gitu. Baik. Karena dari sisi pemberian pemahamannya juga nyampe kepada mereka seperti itu, dan kondisi juga mereka sangat memahami seperti itu. Nah, lalu buat Ibu nih, buat Bu Hajah, hal apa yang dirindukan gitu, baik saat melaksanakan umroh maupun haji? Mulai dari kita mendaftar sebagai jamaah gitu ya, mendampingi mereka ketika kita menuliskan formulir, mereka mau berangkat bersama kita, sampai dengan pendampingan di Tanah Suci, detik demi detiknya itu menjadi sebuah kenangan buat kita gitu ya. Artinya setiap kali kita mendampingi para jamaah, para penyiar Baitullah ini yang dari PT Armina Reka Perdana dengan keikhlasannya mereka membawa jamaah sampai dengan terakhir di Tawaf Wada, itu menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan. Walaupun keberangkatan kita ini termasuk sering Pak Ustadz, termasuk sering, ada beberapa penyiar Baitullah, tour leader itu setiap bulan mereka berangkat, ya. Tapi karena Baitullah punya magnet tersendiri gitu ya, punya magnet yang kita nggak tahu miracle apa, keajaiban apa, sehingga kita kok terus rindu ke Baitullah, terus bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW gitu. Ini merupakan sebuah kenangan yang akan menjadi sebuah momentum, malahan kita belum kembali ke tanah air pun udah pengen balik lagi kan. Nah itu setiap kali kami mendampingi para jamaah, khususnya PT Armina Reka Perdana, karena memang Armina Reka Perdana selalu menyiapkan semua fasilitas sesuai dengan apa yang menjadi harapan para jamaah gitu kan. Jadinya kita pun enak kita mendampingi jamaah. Memang ada beberapa yang ya kayak Pak Soe bilang, kesulitan atau tantangan itu relatif ya, tapi sebagian besar memang jamaah menikmati, dan itu membuat kita sebagai tour leader pun
punya kebanggaan tersendiri gitu, punya rasa syukur sudah bisa mendampingi mereka, para tamu-tamu Allah, para tamu Rasulullah bisa berangkat ke Baitullah. Dan hari ini kita menjadi momen yang insya Allah walaupun dilakukan secara online gitu kan, nggak bener-bener ada di Padang Arafah, tapi insya Allah nanti kita akan dibawa suasana ya Pak Ustadz ya, dibawa suasana seolah-olah kita berada di Padang Arafah. Masya Allah. Baik. Saya aja ya, maksudnya melihat gambar yang ada, yang kita bisa lihat visual ini, ada kerinduan juga seperti itu. Dan apalagi saya juga mungkin ketika kejadian pandemi seperti ini, ada orang-orang yang gagal berangkat pasti juga ikut merasakan sedihnya ya. Tapi buat PT Arminarka ini sendiri dan juga khususnya buat ibu ataupun bapak saat ini yang mendaftar, walaupun dengan kondisi seperti ini, yang mendaftar terus ada terus saja kan, terus bertambah kan ya. Baik. Dan sekarang pertanyaan saya, ada nggak sosok yang diingat gitu ya, sosok yang diingat ketika berangkat haji maupun umroh yang sampai saat ini masih teringat? Mungkin bisa jadi saat ini mereka sedang menyaksikan acara Muhasabah Akbar ini. Silakan. Ya momen sih yang paling diingat itu ya pada saat Muhasabah Akbar ya, Muhasabah. Karena dari informasi yang saya dapatkan itu hanya Arminareka Perdana yang mengadakan Muhasabah Akbar di Padang Arafah, yang pelaksanaannya itu ba'da sholat asar sampai dengan menjelang maghrib. Itu momen yang luar biasa karena ya menurut Pak Ustadz juga doa-doa yang diijabah itu pada saat-saat momen-momen tertentu gitu. Jadi itu yang jamaah sampai sekarang itu membludak, masih terus mendaftar karena kita sampaikan, kita dalam pergerakan keberangkatan umroh itu nanti ada Muhasabah Akbar, gitu. Dan itu menjadi momen buat para jamaah untuk bisa ikut bersama-sama kami. Baik, apalagi dengan para pembimbing yang sangat berpengalaman sekali, karena PT Arminareka juga sudah sangat lama, oleh karena itu terpercaya lah. 30 tahun. Sangat terpercaya buat orang-orang yang ingin mendaftarkan haji maupun umroh seperti itu. Namun buat Ibu Hajah nih, ada nggak sih saat ini harapan yang diinginkan gitu, walaupun saat ini sedang pandemi, kira-kira apa yang bisa diberikan pencerahan buat yang di rumah? Kita sih berharapnya kondisi ini bisa segera berakhir ya Pak Ustadz ya. Segera berakhir, Arab Saudi juga kembali sehat gitu kan, dalam kondisi yang benar-benar bisa menerima para calon-calon tamu Allah dari seluruh dunia gitu kan. Berharap ya mudah-mudahan di bulan Oktober akhir tahun kita bisa berangkat lagi ke Baitullah. Dengan harapan juga buat para jamaah-jamaah yang sudah mendaftarkan diri, jangan jangan kendor gitu loh, jangan akhirnya aduh kok belum berangkat gitu kan. Tapi biarkan aja dulu, karena kita nggak tahu kalau niat sudah tertulis gitu ya, baik kita tertulis secara keperusahaan keberangkatan maupun sudah tercatat kan di Lauhul Mahfuznya Allah kan udah tercatat nih sebagai calon-calon jamaah umroh maupun jamaah haji. Jangan kemudian ada niatan untuk ditarik kembali biayanya gitu, karena kita kan pasti Arminareka juga sudah mulai mempersiapkan kalau memang nanti Arab Saudi sudah membuka, Baitullah sudah terbuka untuk kita gitu, pasti Armina juga akan mulai mengorganisir semua gitu kan ya, siapa yang diberangkat gitu. Jadi harapannya sih buat teman-teman semua yang sudah mendaftar, yuk kuatkan doanya biar segera berakhir pandemi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak singkat mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh jamaah? Ya, calon-calon tamu Allah, insya Allah dengan Muhasabah Akbar online ini mengobati rasa rindu kita akan Baitullah. Yang belum pernah ke Baitullah itu akan menguatkan niatnya untuk sama-sama bisa hadir bersama keluarga kita tercinta di Baitullah, karena energi terbesar ada di sana. Begitu Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak Haji Suhaimi dan juga Ibu Fathiarani, dan tentunya buat calon tamu-tamu Allah, followers Nabi Allah Muhammad SAW. Tadi sudah sama-sama kita dengar perbincangan kita yang alhamdulillah, tentunya perbincangan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, banyak hal, banyak kisah yang mengajak kepada kita untuk kembali semangat untuk mau berangkat baik ibadah umroh maupun haji, tentunya kepada travel yang sangat terpercaya yaitu PT Arminareka.